surah atau beberapa ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang hukuman orang yang menuduh zina. Siapapun orang yang menuduh zina tanpa 4 orang saksi, maka dia wajib dicambuk 80 kali. Beda 20 doang, Pak. Kalau yang zina 100, yang menuduh zina 80. Kenapa hukuman menuduh zina sangat berat? Implikasinya besar banget. Kalau ada orang dituduh berzina lalu punya anak, anaknya menjadi anak zina, dia nggak boleh punya nasab bapak, nggak punya hak waris, dan seterusnya. Kalau ada orang dituduh zina, maka dia wajib dihukum. Karena beratnya hukuman zina, maka menuduh zina juga harus diberikan aturan yang sangat ketat, sehingga orang nggak gampang nuduh zina. Makanya kalau ada orang tetangga misalnya, atau siapapun itu, dia hamil, biarin aja Pak, nggak usah mikirin itu kenapa dia hamil ya, biarin aja. Banyak banget yang harus kita pikirkan yang terkait diri kita daripada mikirin orang. Tapi kadang-kadang orang ya pengen mikirin, nah kita tidak diinginkan seperti itu. Nah, supaya orang tidak gampang menuduh zina, maka qadzaf atau yarmunal muhsanat dihukum dengan had yang sangat berat, 80 kali cambukan, hampir dengan setara dengan hukuman zina. Ada tambahannya, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dia tidak boleh menjadi saksi di pengadilan, dia dianggap orang yang sangat buruk, wa ulaika humul fasikun. Supaya orang gak gampang nuduh zina. Makanya orang yang dihukum dengan hukuman zina itu hampir mustahil. Satu-satunya yang bisa membuktikan atau membuat orang dihukum zina adalah dengan 4 orang saksi. Tapi 4 orang saksi juga sangat miris. Daripada nanti persaksiannya ditolak, mereka malah dihad, mendingan gak usah bersaksi. Terus gimana? Orang yang zina itu gampang Pak, minta maaf ke Tuhan, diampunin. Kalau dia tobat betulan, ya Allah saya minta maaf ya Allah, lalu tidak berzina lagi, sudah selesai, dosanya hilang. Tanpa harus dihad. Kenapa begitu? Abu Dzar Al-Ghifari pernah nanya, Nabi, kalau ada orang melakukan maksiat lalu dia tobat, dimaafin nggak? Dimaafin. Tapi dia maksiat lagi kok? Dimaafin. Kan dia maksiat lagi, dimaafin lagi, maksiat lagi, dimaafin lagi. Walaupun Abu Dzar protes, dikitin sama Nabi. Lawang Allah pemaaf, kenapa kita lagi pelit-pelitin? Ya Allah maafkanlah saya, yang lain jangan dimaafin. Nah itu doa pelit tuh Pak. Ya Allah ampunilah saya, yang lain jangan. Karena zaman Nabi sudah ada orang yang begitu. Ada orang Arab numpang sholat Masjid Nabawi, doanya kenceng, Allahumma rahamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati saya sama Muhammad aja, yang lain jangan. Itu kata Nabi, laqad hajjarta wasi'an, kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas. Ampunan buat sedunia sampai kiamat juga Allah cukup kok. Tiba-tiba diingi. Maka kalau ada orang berzina, orang melakukan dosa, orang melakukan maksiat, nggak sholat lalu tobat, Allah gampang banget maafinnya Pak. Yang nggak gampang itu kita maafin. Wah dia mah dulu begitulah, urusan dia dengan Tuhan udah selesai, kita masih ingat gitu. Nah maka ketika ayat hukuman zina dan hukuman menuduh zina kita baca dalam perspektif fikih, muncullah kriteria yang harus dihukum begini. Tapi dengan makosid satu, rahmat, kita tahu bahwa Allah harus menghukum zina dengan hukuman yang berat supaya zina tidak ada. Maka kemudian kalau ayat ini kita baca dalam perspektif rahmat Allah, adanya hukuman berat buat pezina dan adanya hukuman berat orang untuk menuduh zina adalah bentuk rahmat Allah, sehingga hidup kita aman. Hidup kita nggak perlu ada lagi keributan-keributan karena masalah tadi, masalah seksualitas, masalah zina dan seterusnya. Nah ini contoh penafsiran Maqasidi. Kalau dengan